something. Could have seen it in your eyes. Hai Gemini, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Gemini ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngobrolin tentang cinta segitiga. Kira-kira bagaimana perasaan dia? Dia di sini adalah seseorang yang kamu tuju yang menjadi pasangan kamu sekarang. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu dan bagaimana perasaan dia terhadap seseorang yang lain? Seseorang yang lain di sini adalah saingan kamu ya, kompetitor kamu. Lalu kemudian kita akan lihat bagaimana endingnya, siapa yang dia pilih atau siapa yang pasangan kamu pilih pada akhirnya. Well, ini sifatnya adalah general reading ya sayangku, artinya belum tentu resonate dengan kamu. So please be wise and be smart sayangku ya. And thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini yang saat ini sedang mengalami persoalan kehidupan, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian, diberikan ketenangan batin, diberikan kebeningan diri, dan diberikan kejernihan pikiran. Sehingga apapun menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa menemukan solusinya dengan mudah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi sayang ya. Oke. Kita akan mulai dengan kondisi dia atau energi dia, kondisi pasangan kamu terhadap seseorang yang lain ya. Atau terhadap rival kamu. Oke. Ada Princess of Pentacles. Ada Judgment. Ada The Emperor. Ada Eight of Swords. Kemudian ada The King of Coins atau King of Pentacles. Dan kemudian saya akan akses energi dia atau energi pasangan kamu terhadap kamu. Energi pasangan kamu terhadap kamu. Energi pasangan kamu terhadap kamu. Knight of Swords. Knight of Cups. Five of Pentacles. Eight of Wands. Ten of Cups. Oke, well. Oke, saya akan membaca dulu. Energi pasangan kamu kepada seseorang yang lain. Di sini saya melihat yang pertama adalah untuk finansial. Ya. Mereka cukup kesulitan ya secara finansial. Artinya mungkin entah pasangan kamu ini tidak memberikan nafkah secara lahir kepada seseorang yang lain ini, atau mereka memang dalam kehidupan bersama-sama itu tidak melibatkan finansial. Artinya memang tidak ada keterlibatan finansial di dalamnya, dan secara finansial mereka cukup kesulitan kok, cukup struggle ya kalau saya lihat di sini. Cukup struggle. Oke. Namun pertemuan mereka itu sebetulnya didesain oleh semesta. Mereka memang harus berjumpa. Atau memang ada karma dari kehidupan sebelumnya
yang harus mereka tuntaskan ya sayang ya. Jadi memang ini adalah memang satu pertemuan yang didesain oleh semesta. Mereka bertemu dan kemudian terserah sih kepada masing-masing apakah akan menuntaskan pelajarannya, menuntaskan tugasnya atau tidak ya, karena di sini selain dengan seseorang yang lain itu kan ada kamu juga gitu ya. Tapi yang jelas hubungan mereka ini adalah sebuah hubungan yang memang mereka pernah bertemu di kehidupan yang sebelumnya. Dan so far sih ada tanggung jawab di sini ya. Artinya artinya ada tanggung jawab, entah pasangan kamu bertanggung jawab terhadap dia, atau dia seseorang yang lain itu bertanggung jawab terhadap pasangan kamu ya. Jadi memang ada niat untuk menuntaskan pelajaran ya, untuk menyelesaikan pelajaran. Namun satu hal ya, mungkin yang tidak diketahui oleh orang adalah sepertinya mereka kelihatan bahagia, sepertinya mereka kelihatan baik-baik aja. Padahal sebetulnya yang menjalani di dalam itu penuh luka ya. Ini adalah hubungan yang penuh luka. Ya dia dengan dengan seseorang yang lain, pasangan kamu dengan seseorang yang lain, kehidupannya itu adalah kehidupan yang penuh luka, penuh goresan. Jadi perjalanan karma yang mereka mesti tuntaskan itu adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah ya. Sepertinya memang dulunya mungkin ada karma-karma buruk ya yang mesti dibayar. Ada hutang-hutang karma yang mesti dibayar. Dan dipertemukan lagi itu benar-benar nggak mudah, banyak luka ya. Oke. Sementara itu kita akan lihat bagaimana energi pasangan kamu terhadap kamu. On the other hand, atau sebaliknya, kalau terhadap seseorang yang lain, pasangan kamu ini cukup bertanggung jawab, terhadap kamu justru dia tidak terlalu bertanggung jawab ya. Ya, justru tidak terlalu bertanggung jawab sekalipun dia mengaku bahwa dia mencintai kamu. Yaitu pengakuannya, dia mencintai kamu. Secara keuangan pun di sini tidak terlalu bagus, artinya sebenarnya sama kondisinya ya, di sana juga tidak terlalu bagus secara keuangan, bahkan mungkin pas-pasan gitu, bahkan terhadap kamu pun keuangannya itu juga dijatah, nggak terlalu bagus gitu ya, nggak terlalu bagus, tapi di sini dia punya banyak mimpi di depan bersama kamu. Kayak misalnya menetapkan goal-goal, aku tuh pengen di depan kehidupan kita besok tuh begini. Dia banyak menghayalkan bersama kamu tentang sebuah konsep keluarga yang bahagia, ya. Dia menginginkan membentuk satu keluarga yang bahagia itu bersama kamu. Atau jika tidak, bahkan mungkin kamu sama dia tuh sebetulnya udah berkeluarga, ya. Sudah berkeluarga, sudah punya anak, atau bahkan malah mungkin udah gitu ya. Mungkin sudah. Oke, dan untuk mengecek atau mempertegasnya, kita lihat bagaimana perasaan pasangan kamu terhadap seseorang yang lain atau terhadap rival kamu. Bagaimana perasaan pasangan kamu terhadap seseorang yang lain? Jadi pasangan kamu nih seneng ya kalau seseorang yang lain itu menyapa dia ya. Ada rasa senang sih. Berarti kalau senang sebenarnya ada rasa. Ada rasa-rasa naksir, ada rasa-rasa suka, rasa sayang sebenarnya. Nah bener kan? Jadi sebenarnya pasangan kamu ini menyadari bahwa seseorang yang lain ini bukan untuk dia. Tapi di hatinya itu selalu ada ya. Bagaimana nggak lekat di dalam hatinya ya, karena memang ternyata di kehidupan sebelumnya ada hutang karma yang harus dibayar. Jadi ini sebuah hubungan yang sulit lepas ya. Hubungan mereka sulit lepas, sekalipun menyakitkan, tapi hubungan mereka sulit lepas ya, karena pernah bertemu di kehidupan yang sebelumnya. Dan dia menyadari bahwa nggak mungkin kan menyalahkan keadaan ya, seperti inilah gitu kondisinya. Pasangan kamu cemburu banget ya terhadap seseorang yang lain. Dia nggak rela kalau seseorang yang lain itu memiliki pria lain atau perempuan lain. Sepertinya memang cinta ya. Walaupun pedih hati namun bertahan. Jadi hatinya pedih namun
dia tetap bertahan, dia tetap mencintai ya, tetap sayang sama seseorang yang lain ini. Sekalipun hatinya merasa sakit, hatinya merasa pedih. Kenapa merasa pedih? Mungkin saja, tapi belum tentu nggak tahu. Mungkin saja seseorang yang lain ini juga sudah punya pasangan. Oke, sekarang kita akan lihat Oops, wait. Sekarang kita akan lihat bagaimana perasaan pasangan kamu terhadap kamu. Oke, pasangan kamu merasa lelah ya dengan hubungan kamu dan dia ya. Dia merasa lelah sebetulnya dengan hubungan kamu dan dia. Tapi dia masih pengen tahu tentang kamu, masih stalking kamu. Ada sikap kamu yang bikin dia nggak senang entah apa. Ya, ada sikap kamu yang bikin dia nggak suka. Kenyataan tak sejalan. Tapi meskipun kenyataan tak sejalan, dia masih pengen kok melanjutkan kehidupan bersama-sama dengan kamu, ya. Sekalipun lelah, entah mungkin karena kalian udah punya ikatan atau bagaimana, tapi dia masih pengen gitu untuk hidup bersama-sama dengan kamu, ya. Jadi, gini, cintanya, hatinya itu menjadi milik dari seseorang yang lain. Tapi secara nalar atau secara pikiran, dia memutuskan untuk hidup bersama dengan kamu. Tapi kita akan lihat ya kenyataannya. Kita akan melihat kenyataan atau endingnya seperti apa. Kita akan lihat endingnya seperti apa. Dengan seseorang yang lain, dia bekerja dengan sangat-sangat keras ya. Sangat-sangat keras. Ada unsur dimanfaatkan di sini, entah mungkin pasangan kamu yang dimanfaatkan oleh seseorang yang lain itu. Ya. Sepertinya memang gitu ya. Pasangan kamu yang ngejar-ngejar dia. Ngejar-ngejar dia, takut ditinggalkan. Terus mikirin tentang seseorang yang lain ini. Lalu endingnya adalah, oke. Mereka punya ikatan twin flame. Ya. Mereka punya ikatan twin flame. Ya, itulah kenapa sulit untuk lepas terhadap seseorang yang lain. Dan kita akan lihat bagaimana endingnya dengan kamu. Oke, sebenarnya kalian itu punya punya satu luka batin yang sama ya. Kamu dan pasangan kamu punya satu luka batin yang sama. Dan masing-masing memang seharusnya berkaca. Ada unconditional love di sini. Jadi mencintai yang cintanya tuh seperti kayak cinta orang tua terhadap anak, cinta terhadap kakak adik gitu ya. Cintanya yang cinta tanpa syarat di sini. Oke.
pada akhirnya kalian akan saling menyembuhkan kok ya. Akan saling menyembuhkan. Belajar dari masa lalu. Ya, bersama denganmu ini, bersama dengan seseorang yang lain ini koneksinya adalah twin flame, dan bersama dengan kamu ini adalah hubungannya adalah karmic relationship. Well, kalau saya lihat di sini, endingnya atau ujungnya ini adalah keputusan ya. Keputusan bahwa pasangan kamu ini memutuskan untuk secara hukum atau secara de facto ini memutuskan untuk hidup bersama dengan kamu. Tapi koneksinya dengan seseorang yang lain itu juga nggak bisa putus. Jadi terus saja mengikuti, sekalipun mungkin dengan seseorang yang lain tidak ada kayak hubungan secara de facto, de jure. De jure itu maksudnya surat-surat, hubungan resmi, ya. Atau misalnya menikah resmi, tidak ada seperti itu terhadap pasangan yang lain ini. Atau bagaimana? Dia akan memilih kamu, tetapi koneksinya dengan seseorang yang lain ini adalah twin flame. Jadi akan terus melekat di dalam hatinya. Nah, sekarang terserah sih bagaimana kamu menyikapi hal ini. Terserah kepada kamu ya, apakah kamu yang akan mundur atau kamu pun juga akan bertahan dan menerima kondisi ini ya, oke. Dan buat kamu sudah mengalami ini kira-kira nasihat apa dari semesta? Nasihat dari semesta buat kamu yang sudah mengalami hal ini. Oke. Gemini. Intuisi, oke sayangku. Ikuti intuisi kamu ya. Ikuti apa yang di dalam hati kamu, karena sepertinya kalau keluar kartu intuisi berarti memang kamu harus memutuskan sayang ya. Ikuti intuisi. Jika memang kamu di dalam hati kamu merasa tidak bahagia dan kamu memilih untuk sebaiknya aku pergi saja dari hubungan ini, dan silahkan lakukan. Tapi kalau misalnya intuisi kamu berkata bahwa kamu mesti bertahan dalam hubungan ini, itu pun juga silahkan dilakukan. Ya, sayangku ya. Oke, well, kesayangan. Jika readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Ya, dan buat kamu yang melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau kamu tidak ada budget, tungguin Bunda live, siaran langsung di YouTube. Tungguin Bunda siaran langsung di YouTube ya sayangku, oke? Jangan di WhatsApp, tungguin aja di YouTube, oke? Well, kesayangan, aku mendoakan segala yang terbaik buat kamu. Aku mendoakan segala kebahagiaan di dalam cinta. I love you Gemini, bye-bye.